Ini dulu yang menjadi Senopati Pajang. Oh, ini Senopati Pajang. Iya, tapi dia kesalahan waktu itu tidak ngasih glondong pengareng-areng ke kerajaan, akhirnya dihukum. Kowe kuwi entuk wahyumu saka Majasta, tapi kenapa kowe kok karo cah Majasta kaya ngono? Apa kowe arep balekke anu negaramu nyang Majasta? Nek kowe nek wani kowe munggah nggone kaputren. Nek kowe munggah cang kaputren berarti kowe lanang tenan. Tapi menurut yang saya dengar di sini, katanya di sini ini dikubur aja cukup setengah meter nggak bau bangkai. Iya, gitu, karena namanya Bumi Arum. Nah ini yang Sutowijoyo yang di dalam. Guys, jadi kita buat sampai ke makam harus melewati jalan ya ngepres mobil sih. Yang di kanan kirinya ini masih banyak padi. Kita udah mulai memasuki kawasan makam Majasto, tempat Sutawijaya atau Raja Pajang, atau yang dikenal juga dengan nama Jakatingkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Gentala. Jadi kali ini saya lagi ada di tempat Majesto, pemakaman Majesto, yang konon ceritanya di sini ini ada yang bilang makam Danang Sutowijoyo atau bisa dikatakan Joko Tingkir, ada juga yang bilang kakeknya. Jadi biar jelas kita tanya sama Mbah siapa? Mbah Madio. Mbah Madio. Mbah Madio ini tahu silsilah sejarah makam di sini. Jadi assalamualaikum Mbah Madio. Coba saya mau tanya, ini sebenarnya makam ini awalnya ini petilasan atau asli makam? Asli makam. Asli makam. Iya. Jadi ini makam siapa Mbah? Makam Eyang Ageng Sutowijoyo atau Joko Budo atau Eyang Sidik Sampurno. Iya, itu siapa Mbah? Itu putra Mojopahit yang nomor 107. Oh, putra Majapahit. Iya. Masih ada terah dari Brawijaya berarti? Masih, dia putra Brawijaya yang nomor 107. Oh iya. Kalau ibunya itu dari Pengging. Oh, ibunya dari Pengging. Ibunya dari Pengging, itu anaknya Eyang Joko Lengkoro. Joko Lengkoro itu ayahnya Sri Makuru Handayani Cepuh. Jadi Joko Lengkoro itu punya anak yang tua itu ibunya Eyang Sutowijoyo, yang nomor 2 itu Sri Makuru Handayani Cepuh itu. Jadi Joko Lengkoro itu putra dari Bandung Bondowoso, itu seperti itu. Makanya Eyang Sutowijoyo ini termasuk sebetulnya Pangeran Patine Mojopahit, karena Brawijaya itu diberontak oleh anaknya sendiri yang dari ibu selir. Iya. Makanya Eyang Sutowijoyo ini melarikan diri sampai sini ini. Itu seperti itu. Sutowijoyo itu bukannya Jakatingkir, Pak? Bukan. Kalau Joko Tingkir itu Hadiwijoyo. Oh, Hadiwijoyo. Iya, Hadiwijoyo itu putranya Kebu Kenongo. Kebu Kenongo itu cucunya dari Sri Makuru Handayani Cepuh, gitu loh. Iya. Jadi kalau Joko Tingkir itu cucunya Sri Makuru Handayani Cepuh, kalau Eyang Sutowijoyo ini anaknya dari Majapahit. Kakaknya Sri Makuru Handayani Cepuh. Ibunya dari Pengging, bapaknya dari Mojopahit. Kalau Brawijaya itu nama tuanya, nama kecilnya kan Ongkowijoyo. Iya. Ya. Jadi banyak persepsinya. Jadi kalau misalkan saya sendiri ke sini, Pak, saya taunya ini makamnya dari Joko Tingkir, berarti bukan ya? Bukan. Jadi buat teman-teman kan banyak banget ini yang persepsinya salah gitu. Di sini ini dianggapnya makam di Majesto ini
makam Jakatingkir gitu. Iya. Padahal makam Jakatingkir yang asli itu ada di mana, Pak? Di Butuh maupun di Kota Gede. Oh, di Butuh sama Kota Gede. Iya, karena makamnya yang dulunya di Butuh, akhirnya dilandak, diambil, dibawa ke Kota Gede. Iya. Karena itu istilahnya Wahyu Keraton itu ya jasadnya Joko Tingkir itu Wahyu Keraton. Gitu loh. Gitu. Ya. Kalau dari makam di situ kan ada Kanjeng Senopati sama Ki Ageng Pamanahan. Iya. Di sebelah mananya makamnya dia? Itu di sebelahnya Panembahan Senopati itu. Oh, di sebelahnya ya. Lah Panembahan Senopati itu ya Danang Sutawijaya itu ya Panembahan Senopati itu. Oh, gitu sama dia. Iya. Danang Sutawijaya itu namanya Panembahan Senopati, yo Raden Mas Ngabei Loreng Pasar, yo Danang Sutawijaya. Itu namanya 3. Sini juga 3. Joko Bodo, Ki Ageng Sutawijaya atau Ki Ageng Sidik Sampurno. Gitu loh. Sejarah nih guys nih yang perlu kita pahamin karena beliau ini termasuk siar agama ya Pak ya. Iya, di sini termasuk Eyang Sutawijaya itu jadi ketua wali Selawe. Oh iya. Jadi setelah Kanjeng Sunan Kalijaga itu termasuk wali Songo yang mendirikan di Paguron Bayat, itu yang mendirikan Kanjeng Sunan Kalijaga, makanya Eyang Sutawijaya ini dibentuk menjadi ketua wali Selawe. Iya. Jadi panjang guys ceritanya sebenarnya. Oh, ceritanya panjang sekali itu, kalau diceritakan 1 hari nggak habis. Nggak habis ya Pak. Iya. Berarti Kanjeng Senopati ini masih sejarahnya yang putra dari putra Ki Ageng Pamanahan itu. Iya. Yaitu Joko Tingkir itu. Bukan. Kalau Pemanahan itu anaknya Ki Ageng Nis. Kalau Joko Tingkir itu anaknya Kebo Kenongo. Kalau Ki Ageng Nis itu yang di Solo itu, yang di Lawian itu. Kanjeng Senopatinya itu putranya dari Pemanahan. Karena dia kan istilahnya Pemanahan itu kan dulunya Senopatinya Pajang. Iya. Lah anaknya yang namanya Joko Tingkir itu diambil sebagai anak angkatnya si Joko Tingkir itu atau Raden Mas Karebet itu, gitu loh. Iya. Diangkat menjadi anak angkat, akhirnya disuruh untuk memerangi itu si Aryo Penangsang itu, dikasih pinjam itu Kiai Pleret itu. Keris itu ya. Tumbak. Oh, tombak. Tumbak Kiai Pleret itu yang di Bengawan Sore itu. Joko Tingkir kan si Danang si itu Jipang Panolan si Aryo Penangsang itu kan disumbari dari barat sungai Bengawan Sore itu. Dia akhirnya naik kuda itu, kudanya jebur di sungai itu, ditampani sama tumbak Kiai Pleret sama Danang Sutawijaya itu. Akhirnya perutnya keluar usus, di kerisnya itu. Makanya terus ngejar Danang Sutawijaya. Setelah ketangkap, rambutnya gegernya dikasih kaki, narik pusaka itu setan kober, ususnya kena. Akhirnya dia jatuh, meninggal itu, seperti itu. Kalau itu perjalanannya Joko Tingkir. Iya. Kalau perjalanannya Eyang Sutawijaya itu sejak dulu setelah dari Mojopahit sampai sini itu akhirnya menjadi ketua wali Selawe. Setelah jadi ketua wali Selawe, anak cucunya menyebar sampai di ada yang di sana di Wonogiri atau Kediri, atau ada yang di sana Caruban, ada yang di Wonosari Gunung Kidul, sampai daerah Klaten dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ini Eyang siapa tadi? Eyang Sutawijaya atau Eyang Joko Bodo, Raden Joko Bodo, atau Eyang Ageng Sutawijaya atau Eyang Ageng Sidik Sampurno, itu loh. Putra dari Ongkowijaya Brawijaya V itu. Berarti kalau selain Sutawijaya ini ada juga kan Raden Patah itu katanya anaknya juga dari Brawijaya V ya? Kalau Raden Patah itu anaknya Brawijaya dari istri Selir yang nomor 16. Itu kalau
Raden Patah itu. Kalau ini? Kalau ini nomor 107, tapi ini dari Garwo Prameswari. Kalau Putri Campa itu Garwo Selir. Gitu loh. Iya. Ya guys, jadi itu sekelumit sejarah di Eyang Sutowijoyo. Nanti kita coba sowan ke makamnya untuk bertawasul. Di mana dulu Mbah kita jalan? Ini di Sendang Tapak Jaran. Oh, Sendang Tapak Jaran. Ya. Jadi sejarah Sendang Tapak Jaran ini apa Mbah? Ini waktu Prabu Darmakusumo menunggu berdirinya kerajaan Demak itu, Prabu Darmakusumo itu bertapa di sini. Oh, bertapa di sini. Ya, makanya ini ada bukti bahwa dulu Prabu Darmakusumo itu ke sini itu naik kuda sembrani. Oh. Nah, ini sendangnya. Ini sendang ini tempat apa mandinya dulu? Bukan. Tapak jarannya. Oh, ini titiannya Prabu Darmakusumo itu menginjak di sini tuh pakai itu kuda sembrani itu. Ini tapak jarannya, ini bukti bahwa Prabu Darmakusumo pernah bertapa di sini. Prabu Darmakusumo itu siapa Mbah? Prabu Yudhistira itu ya rajanya Ngamarta itu. Yang Pandawa V ya, itu ya? Pandawa V itu. Ini buktinya. Ini tapak jaran sembrani waktu kesini bertapa di sini itu di sini nih. Ini buktinya. Iya. Terus itu? Kalau itu Sendang Kamulyan. Sendang Kamulyan itu apa Mbah? Sendang Kamulyan itu untuk kemuliaannya Prabu Darmakusumo ya. Karena di sini sudah enak dan dia sudah istilahnya sudah nyaman ya. Nyaman di sini. Makanya ini namanya Sendang Kamulyan. Ini Yudhistira juga di sini. Iya. Terus di situ ada ada Sendang Sidudo. Coba lihat. Sendang Sidudo itu apa Mbah? Sendang Sidudo itu karena Prabu Darmakusumo itu sudah tidak punya istri. Makanya di sini cuma sendirian. Makanya di sini namanya ini Sendang Sidudo. Tapi berair ya? Enggak. Ini enggak pernah dimasukin air, tetap tidak ada airnya. Iya. Ini Sendang Sidudo. Tetap semua ini petilasan dari Yudhistira, iya. Prabu Yudhistira. Nah ini telapak Bimo. Telapaknya Bimo itu berarti kan ini sebagai bukti bahwa Pandhawa itu pernah menginjak di Gunung Arum ini. Oh, di Gunung Arum ini. Ya. Ini apa isinya Mbah? Ini sendang air. Oh, air ya. Telapak kaki Bima ya? Iya. Adik dari Prabu Yudhistira? Iya. Karena mengantar sini, bertapa di sini, akhirnya dia kan pergi ke Gunung Semeru yang namanya Wono Bombong Wilayat itu kan dia moksanya kan di sana. Tapi itu bukan hanya dongeng, memang ada sejarahnya. Memang ada sejarahnya. Oh, saya pikir itu dongeng aja gitu. Oh, karena gini Mas. Waktu dulu itu siapa yang berkuasa? Itu membunuh sejarah. Jadi sejarah itu sebetulnya ada semua. Karena kalau diambil dari Sangjang Sis sama Sangjang Idris, itu kan kakak beradik. Iya, Nabi Idris ya. Nabi Idris itu ke kenabian, Nabi Sis ke kewalian. Itu ke kadewan. Itu seperti itu. Jadi
yang satu ke kenabian, yang satu ke kadewan. Akhirnya bertemu. Iya, seperti itu. Makanya ini sendang tapak Bimo. Biasanya orang kalau kesini tujuannya untuk apa, Mbak? Siapa? Tujuan orang yang memang ziarah ke sini selain untuk silaturahmi, bertawasul, biasanya untuk apa? Kanuragan atau lebih ke keduniawian? Kalau di sini itu makanya eyang itu namanya Ki Ageng Sidik Sampurno. Untuk menyempurnakan ilmunya itu kesini nih. Makanya namanya Sidik Sampurno. Itu Eyang Sutowijoyo itu. Dia punya nama 3 berarti ya? Iya, namanya itu Joko Bodo, Ki Ageng Sutowijoyo atau Sidik Sampurno. Nah, kenapa ada pohon ini dan ini? Ini kelayu-layu dari Mojopahit itu cuman ngepuhke ilmunya supaya bisa sempurna. Makanya ini titiannya, makanya ini tidak boleh dan sejak dulu ya cuman segini nih. Oh, nggak besar-besar dia? Iya, ini namanya pohon kelayu. Kelayu itu dia melarikan diri dari Mojopahit sampai sini itu cuman ingin menyempurnakan ilmunya. Itu seperti itu. Ngepuh ke ilmune supaya dia menjadi orang yang sempurna. Itu seperti itu. Jadi lebih ke spiritual, penyempurnaan ilmu. Kalau biasanya dia banyak kan puasa di sini berarti? Iya, banyak. Terus di mana lagi, Bah? Ya langsung ke makam aja. Kalau masjid itu, dulunya masjid itu berdirinya tahun 1478. Masih bangunannya udah direnovasi, Mbah? Udah direnovasi 3 kali. Kalau ini Eyang Surodito itu anak yang dari Ibu Mayang Sekar, karena ibunya itu putra dari Adipati Bojonegoro. Ini anak yang nomor 2. Eyang Surodito ini. Ini Eyang Surodito ini siapa? Eyang Surodito itu anak dari Eyang Sutowijoyo yang nomor 2. Istri yang pertama. Iya. Ini punya anak yang di Jatirogo itu Eyang Jatikusumo. Itu di situ. Jadi kalau di sini itu udah menyebar kemana-mana. Iya, udah pecah ke anak cicit gitu ya. Anak cicit sampai anu. Makanya setelah ini yang di sana kan namanya yang di Taruwongso itu Nyi Ageng Pus, yang di Persunting Eyang Banjaran Sari yang dari Kerajaan Loano. Itu. Kalau sejarah dari Kebo Kenongo itu menurut silsilah dengan Syekh Siti Jenar itu gimana, Mbah? Karena dia muridnya. Kalau Kebo Kenongo itu murid Syekh Siti Jenar. Kalau Kebo Kanigoro itu kan ada di makamnya juga, saya lihat ada di tempat Joko Tarub itu, saya malah nama Gribi Ibrahim. Di sana ada, tapi di situ juga ada. Oh, di sini ada juga. Iya, makanya di situ kalau orang dulu kan ada ilmu yang itu, pitung perkutut, pitung berserut, pitung penggeger. Itu apa artinya, Mbak? Artinya ada biasanya orang itu sampai puntuknya sampai 7, makamnya sampai 7. Oh gitu ya, nitis lagi ya? Iya, nitis lagi. Makanya pitung perkutut, pitung berserut, pitung penggeger. Itu di situ. Jadi reinkarnasi sampai dia menjadi orang yang istilahnya apa? Menjadi orang pertapa, tapi dia tidak mengakui bahwa dia itu seorang anak raja, itu tidak mengakui. Ini siapa, Mbah? Kalau ini Eyang Handoyo Patri, ini cucu dari Bayat. Anak Eyang Sutowijoyo dari istri kedua, Eyang Merah Larap atau Sedah Merah. Iya. Ini anak yang pertama. Tapi powernya kuat di sini, Mbah, nih, berasa. Iya. Ini yang menurunkan saya ini. Saya keturunan dari ini. Mbah masih ada terah dari ini? Iya. Ini dulu yang menjadi Senopati Pajang. Oh, ini Senopati Pajang. Iya, tapi dia kesalahan waktu itu tidak ngasih gelondong pengareng-areng ke kerajaan, akhirnya dihukum. Diadu sama singa. Tapi singanya takut nyembah singanya. Joko Tingkir marah. Kenapa marah, Mbah? Ya karena dia diadu sama macan kok malah macannya nyembah. Itu seperti itu. Joko Tingkir marah, nyabut Kiai Carubuk yang pemberian dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu. Ngejar ini. Dibentak sama yang itu. Sutowijoyo. Bukan.
sama yang Juru Mertani. Oh, Juru Mertani. Jebeng kowe kuwi entuk wahyumu saka Majasta, tapi kenapa kowe kok karo cah Majasta kaya ngono? Apa kowe arep balekke negaramu nyang Majasta? Seperti itu. Akhirnya berhenti. Terus enaknya bagaimana? Enaknya gini, karena Majasta itu setiap musim penghujan itu tidak pernah panen. Akhirnya dikasih bumi perdikan 3 kecamatan, antara Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Karangdawa, sama Kecamatan Weru. Bumi perdikan itu. Kowe karo cah Majasta ojo adoh-adoh ndak kademen. Tapi ojo cedak-cedak ndak kangeten. Itu seperti itu. Akhirnya dikasih bumi perdikan itu. Tapi yang anunya kan yang itu Juru Mertani itu yang istilahnya supaya dikasih. Ya? Iya, penasihatnya. Yang saya masih agak bingung ini sebenarnya Raja Pajang ini siapa, Mbah? Raja Pajang ya Hadiwijoyo itu. Yang ini? Bukan, Joko Tingkir itu. Oh, Joko Tingkir. Kenapa dia bisa berseteru dengan Mataram? Berseteru dengan Mataram itu permasalahannya itu waktu itu si Raden Pabelan, anak dari Tumenggung Mayang, itu dulunya kan dugal kaya. Iya. Sukanya dengan wanita terus. Lah sama Tumenggung Mayang itu dilulu, nek cara wong Jawane dilulu. Nek kowe nek wani kowe munggah nggone kaputren. Nek kowe munggah cang kaputren berarti kowe lanang tenan. Itu naik ke kaputren itu. Tembus akhirnya. Iya, tembus. Konangan akhirnya di penggal gulunya itu. Lehernya dikelekke ana kali PP. Dikelekke ana kali PP disandangi karo Ki Gede Solo. Akhirnya dimakamkan di itu, di sebelah Setinggil itu. Iya. Ini makamnya Ki Gede Solo, ini makamnya Raden Pabelan itu kepalanya itu. Akhirnya Tumenggung Mayang lari dari Pajang sampai ke Banjarnegara itu. Makanya Tumenggung Mayang itu anunya di daerah sana, Banjarnegara sana. Terus apa hubungannya sama Mataram? Kan Tumenggung Mayang itu adik dari Senopati. Panembahan Senopati itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan bersiteru antara Pajang dengan Mataram ya di situ itu. Awalnya ya. Awalnya. Makanya terus balelo si Raden itu Panembahan Senopati itu balelo, tidak mau sowan ke Keraton Pajang sampai 1 tahun. Itu akhirnya menyuruh itu orang-orangnya Pajang suruh ke sana. Itu seperti itu. Terus di mana lagi, Mbah? Lah, waktu di sana disambut dengan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati dengan baik. Tapi prajurit yang dari Pajang itu ada yang ditempeleng oleh Raden Ronggo itu sampai meninggal. Iya. Raden Ronggo itu kan anaknya Panembahan Senopati itu. Lah, akhirnya jadi perang itu. Itu di situ. Yang dia mengeluarkan ajian apa? Gelap apa namanya? Sayu toh. Ya, gelap lampar. Gelap ngampar. Gelap ngampar. Ya. Kalau ajiannya itu banyak sekali karena Joko Tingkir itu ajiannya juga banyak, Danang Sutawijaya itu juga banyak. Itu seperti itu. Tapi menurut yang saya dengar di sini, katanya di sini ini dikubur aja cukup 1/2 meter nggak bau bangkai. Iya, gitu, karena namanya Bumi Arum. Kenapa bisa namanya Bumi Arum, Mbah? Ya, karena Bumi Arum itu waktu itu ya istilahnya Gunung Arum itu terus disebut sama Kanjeng Sunan Kalijaga itu jadi Bumi Arum itu. Makanya ngubur orang mati cuman ini 60 cm. Sampai saat ini? Sampai sekarang. Jadi sudah tidak bau lagi. Tapi di sini makanya diselidiki dari UNS, dari UGM, dari di sini itu tanahnya belum bisa menemukan mengandung apa. Penelitian itu sampai sekarang diteliti belum bisa menemukan bahwa tanah Gunung Arum atau Bumi Arum itu mengandung apa itu belum ketemu. Belum ketemu ya. Iya. Jadi makam itunya di mana, Mbah? Yang itu, yang Sutawijaya. Oh, di sini ya. Iya. Boleh ke situ, Mbah? Monggo.
Tapi juru kunci nggak ada. Nggak apa-apa dari luar. Makanya ini di sini di Eyang Ageng Sutowijoyo. Oh, itu juru kuncinya ada. Itu malah langsung sama juru kunci masuk. Lah ini anak yang Puragil, namanya Eyang Joyomoyo. Ini istri yang dari Bayat. Namanya Sedah Merah atau Merah Larap. Itu pendereknya, itu anaknya Cindeamoh sama Cinde Kembang. Ini. Ya itu Nyai Kiai Bekopen itu anak dari Cindeamoh. Yang di sana itu anaknya Cinde Kembang. Berarti ini keturunan dari Madura. Iya. Karena Cindeamoh sama Cinde Kembang itu anaknya dari Eyang Kudo Panilih. Nah ini Eyang Sutowijoyo yang di dalam. Boleh ambil gambar, Pak? Boleh, izin dulu. Ya. Apa izin dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Pak. Iya, Bu Tri, masuk ke dalam Jikra Jalapatihah. Nanti kalau udah selesai saya panggil. Nggak usah hitungan. Nggak usah, tunggu saya panggil aja. Monggo. Kalau juru kunci itu di sini juga turun temurun ya, Pak? Dulu temurun, tapi kan sekarang sudah dari pihak keturunan sudah tidak ada yang mau. Kita menciptakan yang baru. Tapi ini juga dari keturunan juga, tapi bukan seperti silsilah yang dulu itu. Anak yang paling kecil, yang laki-laki itu dari juru kunci, tapi ini keturunan dari yang putri gitu loh. Dari putri, dari ibunya itu seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak anak laki-laki yang terkecil itu tidak, tapi keturunan dari manapun yang penting masih keturunan. Itu seperti itu. Mau menjalankan tugas ini juga berat. Kalau saya cuma meluruskan saja niat mereka. Powernya nih kuat, Pak. Iya, Kencang. Ya guys, ini kita udah dikulik tentang sejarah. Jadi buat teman-teman yang mau ziarah, terutama untuk spiritual, ini mantep banget sih. Kalau menurut saya mantep karena powernya sendiri pun kuat dari Eyang Ageng Sutowijoyonya. Jadi sejarah di sini untuk pengolahan spiritual buat teman-teman yang mempelajari tentang ilmu kebatinan, kayak gitu. Jadi alamatnya di mana, Mbah? Majasto. Nawangsari, Sukoharjo. Makam Eyang Sutowijoyo. Jadi di sini nanti ada Bapak Kuncennya siapa? Pak Sayono dan Mbah Bagio. Kalau untuk sejarah boleh tanya-tanya ke beliau. Yaudah guys, saya mau coba tawasul dulu. Coba mau zikir dulu di dalam. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tonton sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.